Mungkin kamu pernah melihat kapal yang membawa kontainer, truk-truk besar yang membawa barang, atau bahkan kereta api yang membawa tangki. Pertanyaannya, apa yang mereka bawa dan kemana mereka akan pergi? Itu semua akan sangat berkaitan dengan multimoda and freight forwarding. Namun sebelumnya, ini adalah tugas kelompok dari kelompok 1 kelas Juliet yang beranggotakan Dafiq Nur Muhammad Wahyu Istik Fadila Daraja Kintan Restu Lengsia Anissa Dwi Apriliani lalu Muhammad Muas Himawan Indra Budi. Oke, apa itu multimoda? Singkatnya, multimoda adalah cara mengangkut barang dengan menggunakan sedikitnya dua moda angkutan yang berbeda berdasarkan satu dokumen perjalanan angkutan multimoda. Barang diangkut dari suatu tempat atau negara ke tempat atau negara lain di mana barang akan diserahkan. Pada angkutan multimoda, barang yang diangkut dan resiko yang timbul dialihkan ke pelaksana angkutan multimoda. Itu artinya, dalam kegiatan multimoda terdapat beberapa moda transportasi yang digunakan, seperti kapal laut, pesawat terbang, kereta api, dan truk. Namun kali ini, kami hanya akan menjelaskan tentang ekspedisi muatan kereta api. Kereta api adalah salah satu jenis moda transportasi darat yang digunakan dalam pendistribusian barang atau jasa. Dan salah satu jenis ekspedisi yang cukup berkembang di Indonesia adalah ekspedisi muatan kereta api atau EMKA, yaitu jasa pengiriman barang dengan kereta api. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi ini adalah PT Kalok atau Kereta Api Logistik. Lantas, apa saja yang mereka lakukan? Dalam kegiatan ekspedisi muatan kereta api, terdapat beberapa kegiatan seperti distribusi, bongkar muat, pergudangan, dan kurir. Oke, mari kita jelaskan satu persatu. Distribusi adalah mengirim barang untuk menjangkau konsumen akhir. Konsumen akhir bisa berupa perorangan atau personal maupun perusahaan. Dalam kegiatan distribusi juga terdapat beberapa skema seperti door to station, station to station, station to door, dan door to door. Dari 4 skema yang ditawarkan, konsumen bisa memilih satu yang akan digunakan. Selanjutnya adalah bongkar muat. Dalam kegiatan bongkar muat, terdapat beberapa istilah seperti LO atau lift on, lift off. Lift on adalah menaikkan kontainer ke atas moda pengangkut, sedangkan lift off adalah menurunkan kontainer dari moda pengangkut. Moda pengangkut yang dimaksud adalah kereta api. Selanjutnya adalah stripping dan stuffing. Stripping adalah mengeluarkan barang dari dalam kontainer, sedangkan stuffing adalah memasukkan barang ke dalam kontainer. Lanjut lagi ada pergudangan, yang berarti menyimpan barang untuk produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan. Ketika barang datang, maka akan diadakan pendataan, lalu penyimpanan, dan kemudian pengiriman agar sampai ke konsumen akhir jika ada permintaan. Kemudian ada kurir. Kalian pasti pernah melakukan jual beli online atau melakukan pengiriman barang jarak jauh. Itu semua membutuhkan jasa kurir agar barang yang kalian beli bisa sampai ke tangan kalian atau barang yang kalian kirim bisa sampai ke tangan penerima. Dalam pengiriman jarak jauh, maka barang akan dikirim menggunakan kereta api dari stasiun ke stasiun. Lalu kemudian akan diteruskan menggunakan truk untuk sampai ke tangan konsumen. Itu aja, ada lagi. Ekspedisi muatan kereta api juga melayani pengelolaan stockpile. Stockpile adalah tempat penumpukan bahan material curah untuk diambil, diolah, dipasarkan, atau dimanfaatkan kemudian. Material curah yang dimaksud di sini adalah batu bara. Nah, bagaimana dengan alurnya? Perusahaan tambang akan mengirimkan batu bara ke stockpile menggunakan truk. Ketika truk datang, batu bara akan diturunkan dengan traktor yang telah disediakan.
Batu bara yang akan dikirim akan di-loading ke dalam gerbong batu bara. Dan batu bara siap dikirim untuk diproses selanjutnya. Dalam kegiatan ekspedisi muatan kereta api, ada beragam gerbong yang digunakan. Gerbong tangki. Gerbong tangki atau gerbong ketel adalah sebuah tipe gerbong yang dirancang untuk mengangkut komoditas cair dan gas. Tangki ini bisa menampung hingga 50,6 meter kubik atau sekitar 50.600 liter. Gerbong PPCW. Gerbong datar PPCW adalah gerbong yang hanya terdiri dari struktur rangka bawah yang ditopang oleh bogi, dilengkapi dengan lantai tanpa dilengkapi dinding atau badan dan atap. Gerbong PPCW dirancang untuk digunakan dalam pengangkutan peti kemas, baja koil, baja bilet, baja pelat, kayu balok, pipa besi, dan lain-lain. Gerbong bagasi. Gerbong ini adalah jenis gerbong yang biasa digunakan untuk mengangkut barang bentuk paket seperti barang kemasan, spare part, obat-obatan, maupun hewan peliharaan. Gerbong kontainer atau peti kemas. Sesuai dengan fungsinya, gerbong ini mengangkut kontainer atau peti kemas. Jika dilihat dari bentuk fisiknya, gerbong kontainer adalah gerbong datar, hanya saja di atasnya diletakkan sebuah kontainer atau peti kemas. Gerbong KKBW. Jika dilihat sekilas, gerbong ini seperti gerbong peti kemas, namun yang membedakan adalah pada bagian atas gerbong ini tidak tertutup. Gerbong ini berfungsi untuk mengangkut batu bara. Gerbong datar. Gerbong ini sama seperti gerbong PPCW, hanya saja tidak ada tiangnya. Apa yang harus dipersiapkan untuk menggunakan jasa ekspedisi muatan kereta api? Kami beri contoh untuk pengiriman sepeda motor. Kita hanya perlu mempersiapkan STNK, kartu identitas, mengisi formulir yang diberikan oleh pihak ekspedisi, dan tentunya mempersiapkan barang yang akan dikirim. Untuk sampel biaya pengiriman dari Jakarta ke Jawa Barat sebesar 300 sampai 450.000. Sedangkan untuk Jakarta ke Jawa Timur sebesar 450 sampai 500.000. Itu tadi tentang ekspedisi muatan kereta api. Semoga bisa membantu informasi dan tentunya terima kasih.